Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden wakil presiden untuk pemilu selanjutnya, dan kita akan langsung membahasnya bersama manajer program Perludem Fadly Ramadhanil. Selamat malam Mas Fadly. Selamat malam Mbak Rara. Baik Mas Fadly, MK menghapus ketentuan presidensial threshold. Apa sebetulnya konsekuensi dari putusan ini? Singkatnya, dengan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah ketentuan yang inkonstitusional. Oleh sebab itu, mulai pemilu tahun 2029, tidak ada lagi syarat minimal 20% kursi DPR atau 25% perolehan suara pemilu secara nasional legislatif menjadi syarat untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Artinya apa? Di pemilu 2029 nanti, semua partai politik yang sudah ditetapkan atau memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, maka punya hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan sangat mungkin jumlah calon presiden dan wakil presiden akan jauh lebih banyak sesuai dengan partai politik yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu. Putusan ini adalah oase yang sangat berharga dan sudah diperjuangkan sangat lama sekali ya. Dan saya bersama dengan teman-teman Perludem pernah beberapa kali menjadi pihak sebagai pemohon dalam perkara ini, baik sebagai prinsipal maupun sebagai kuasa hukum. Dan ini sudah diperjuangkan dari sangat lama. Bahkan sejak ketentuan ambang batas pencalonan presiden ini muncul pertama kali pada pemilu presiden langsung tahun 2004. Nah, 2004, 2009, 2014, 2019 bahkan saat pemilunya sudah mulai serentak, ini sudah di-challenge ke MK. Dan baru setelah pemilu 2024, di mana ini pemilu serentak kedua dilaksanakan di Indonesia, MK mengabulkan permohonan ini dan menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden mesti dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip daulat rakyat dan bagaimana hak partai politik untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Oke, Mas Fadly, tadi seperti yang disebutkan ini sudah lama diperjuangkan, sudah sekitar 32 kali ini MK konsisten tidak mengabulkan permohonan perubahan ataupun penghapusan presidensial threshold, tapi kali ini MK akhirnya mengabulkan. Menurut Anda, kenapa untuk kali ini Hakim MK memiliki pandangan atau sikap yang berbeda? Pertama, saya yakin 9 Hakim MK atau paling tidak 7 orang Hakim MK yang menyetujui ketentuan ambang batas pencalonan presiden ini menjadi satu norma yang inkonstitusional, dipengaruhi oleh pengalaman praktikal penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 dan tahun 2024 yang baru saja berlalu. Jadi ketika pemilu presiden dan pemilu legislatif itu sudah dilaksanakan secara serentak, menjadi semakin tidak relevan dan tidak rasional lagi ketika syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden itu diambil dari hasil pemilu legislatif pada pemilu sebelumnya. Sementara hasil pemilu legislatif sebelumnya itu jangan-jangan di pemilu yang sedang berjalan ya, yang akan digunakan sebagai basis pencalonan presiden dan wakil presiden, itu jangan-jangan tidak kontekstual lagi atau tidak relevan lagi. Nah, saya yakin pengalaman itu yang kemudian membuat Hakim Konstitusi sadar bahwa ini sebuah ketentuan yang memang mestinya tidak bisa terus dipertahankan. Bahkan di dalam pertimbangan hukum tadi MK mengatakan keinginan untuk memperkuat sistem presidensil dengan berharap bahwa dukungan partai politik ya yang mengusung pasangan calon presiden itu dapat berbanding lurus dengan dukungan pada saat presiden nanti terpilih, itu juga semakin tidak bisa ditemukan validitasnya. Sebab di konteks kita secara praktikal ada koalisi untuk pencalonan, ada lagi koalisi untuk membentuk pemerintahan. Nah, jadi semakin tidak relevan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Nah, saya yakin ini adalah hal yang sangat positif. Kita patut mengapresiasi MK terhadap putusan ini, dan ke depan partai politik bisa dalam tanda petik ya berlomba-lomba untuk menyiapkan figur yang potensial bisa diusung menjadi calon presiden dan maupun calon wakil presiden. Oke, Mas Fadly, pasca putusan MK, apakah masih ada kemungkinan aturan ini diabaikan ataupun disiasati, misalnya dengan munculnya revisi undang-undang yang merevisi batasan presidential threshold, misalnya lebih rendah dari 20% atau lebih tinggi seperti itu? Harusnya tidak bisa, Mbak Rara ya, karena
tadi secara eksplisit MK sudah mengatakan tidak boleh lagi ada persyaratan persentase kursi untuk pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Eksplisit tadi MK mengatakan itu. Jadi kalau nanti misalnya diturunkan ambang batasnya tidak 20% atau jadi 15% atau jadi 10% misalnya, artinya ketentuan persentase kursi legislatif untuk pencalonan presiden mesti ada. Dan itu tidak sesuai dengan putusan MK yang tadi siang baru saja dibacakan. Dan kita semua tahu, orang yang belajar hukum tata negara, putusan MK terhadap judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar itu sifatnya final and binding. Sifatnya final dan mengikat dan berlaku seketika putusan itu dibacakan. Maka tidak ada cara lain dari Presiden maupun DPR untuk mengakomodir putusan ini dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang sudah direncanakan akan dilakukan di tahun 2025 ini. Oke, baik. Soal kemudian dihapuskannya presidensial threshold, ada juga kekhawatiran mengenai efisiensi pemilu dan stabilitas sistem politik. Bagaimana pandangan Anda? Ya, soal efisiensi pemilu sebetulnya sebanyak-banyaknya calon presiden nanti yang akan muncul pasti akan sejumlah partai politik peserta pemilu. Dan kita semua tahu untuk menjadi partai politik peserta pemilu itu tidak mudah, Mbak Rara. Ada saringan yang sangat ketat ya, memiliki kepengurusan di semua provinsi, memiliki kepengurusan di 75% kabupaten kota di setiap provinsi itu, punya keanggotaan 1.000 atau 1/1000 di tiap kabupaten kota, dan punya infrastruktur dan suprastruktur partai politik yang baik. Itu saringan pertamanya untuk jadi peserta pemilu itu tidak mudah. Nah, yang kedua, partai politik pasti akan berhitung juga. Kalaupun mereka akan mengusung calon presiden, tentu orang yang punya kapasitas, kapabilitas, dan akseptabilitas yang baik di masyarakat. Ini bukan mau jadi calon kepala desa atau jadi calon ketua RT, tapi mau jadi calon presiden Republik Indonesia, negara sebesar Indonesia. Pasti mereka akan berhitung. Kalaupun nanti partai akan bergabung, berkoalisi untuk mengusung satu pasangan calon, biarlah itu menjadi sebuah proses yang alamiah yang dilakukan oleh partai tanpa harus dipaksa dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Nah, yang ketiga yang lebih penting sebetulnya, efektivitas proses pencalonan presiden kita pasti akan efektif sebab sudah ada ketentuan mayoritas mutlak yang mesti dipenuhi oleh calon presiden untuk bisa ditetapkan menjadi presiden terpilih. Dalam konstitusi sudah diatur bahwa calon presiden bisa ditetapkan menjadi presiden terpilih kalau mendapatkan suara 50% plus 1. Nah, kalau tidak ada calon yang mendapatkan suara 50% plus 1, maka akan ada second round atau putaran kedua yang akan diikuti oleh peraih suara terbanyak pertama dengan peraih suara terbanyak kedua. Jadi sistem pemilihan presiden kita sudah sangat ajak, sudah sangat baik mengatur soal bagaimana efektivitas pencalonan presiden itu bisa dilakukan. Oke, baik, Mas Fahid, dikatakan memang putusan MK ini final and binding, tapi kan ini pemilu masih 5 tahun lagi. Menurut Anda masih akan adakah banyak dinamika yang akan terjadi ke depannya? Ya, menurut saya dinamika terdekat yang akan terjadi adalah dalam proses penyusunan kerangka hukum pemilunya ya. Kan itu yang direncanakan oleh DPR dan Presiden dalam prolegnas prioritas di tahun 2025. Dan dinamikanya akan lebih hidup di sana. Misalnya tadi MK memention juga terkait dengan bagaimana meminimalisir potensi calon presiden tunggal yang potensial terjadi dalam proses pencalonan presiden. Makanya mesti ada ketentuan ambang batas maksimal jumlah partai politik boleh mengusung satu pasangan calon. Itu pertama. Nah, yang kedua, itu disebutkan MK dalam putusan tadi. Nah, yang kedua, ada kewajiban bagi partai politik untuk ikut serta dalam proses pencalonan presiden. Mau dia mengusung calon sendiri atau dia bergabung dengan satu kelompok partai politik, itu wajib dipenuhi oleh partai politik. Dan ketentuan itu sebetulnya juga sudah ada di dalam undang-undang pemilu yang sekarang. Nah, itu yang mesti disusun secara lebih baik dan sistematis dalam pembahasan undang-undang pemilu yang akan segera dilakukan. Nah, ini yang mestinya segera didorong oleh Presiden bersama dengan DPR, sehingga undang-undang pemilu itu idealnya selesai paling lambat di awal tahun 2026. Ketika pemilu dimulai di pertengahan tahun 2027, semua regulasinya sudah siap,
tidak ada lagi move-move politik berkaitan dengan regulasi pemilu yang itu merupakan bagian dari manuver pemenangan kontestasi pemilu 2029. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi momentum putusan MK ini di awal masa pemerintahan juga baik sebetulnya untuk pemerintah dan DPR bisa memasukkan putusan-putusan ini ke dalam kerangka hukum yang jauh lebih komprehensif, ada waktu simulasi yang baik, sehingga ke depan kerangka hukum pemilu kita bisa jauh lebih baik dan lebih kuat. Oke, baik, kita tunggu selanjutnya bagaimana langkah yang akan diambil oleh pemerintah dan juga DPR pasca putusan MK menghapus presidensial threshold. Terima kasih Mas Fatih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.